Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pada pagi hari ini pelajaran agama akan membahas suatu tema yang sangat menarik, yaitu berjudul nilai-nilai dasar yang diperjuangkan Yesus. Ini bab ya. Judul bab ketiga adalah nilai-nilai dasar yang diperjuangkan oleh Yesus. Nah, materi pada pagi hari ini adalah salah satu sub bab dalam bab itu, yaitu kebebasan anak-anak Allah. Menu dalam bab nilai-nilai yang diperjuangkan oleh Yesus adalah kebebasan anak-anak Allah, sabda bahagia, kasih yang tidak membedakan, dan membangun diri seturut teladan Yesus. Nanti kita lihat apakah akan tercakup semua subbab ini apa tidak. Yang jelas kita nanti akan ada evaluasi di akhir untuk mengevaluasi seluruh bab ini. Tapi pada pagi hari ini kita akan membahas kebebasan anak-anak Allah. Tugas ini akan Bapak minta untuk dikerjakan secara berkelompok 4 orang. Nanti bagaimana sistematika tugasnya Bapak cantumkan dalam bagian penugasan. Tolong juga dilihat langkah-langkah mengerjakannya. 4 orang. Pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kamu bebas? 1. Kapan saja kamu merasa bebas? 2. Kapan saja kamu merasa tidak bebas? Lalu apa arti kebebasan buatmu? Mengapa kebebasan itu diperlukan? Dan terakhir, bila manusia bebas, untuk apa ada peraturan? Bukankah itu malah membatasi? Nah, bebas itu, lihat gambar yang ada di depan ini. Ini adalah gambar foto seorang perempuan. Ada kisahnya. Perempuan ini memilih untuk berlibur, tapi bukan liburan seperti orang-orang pada umumnya begitu ya, pesiar dengan kapal atau jalan-jalan ke mall. Tapi dia memilih untuk tinggal di pulau terpencil. Ini adalah seorang wanita Jepang. Nanti filenya, link untuk beritanya Bapak cantumkan. Seorang perempuan Jepang yang memilih hidup sendiri selama 19 hari di pulau terpencil di Indonesia. Nah, yang ingin Bapak sampaikan itu bukan kisah yang menarik ini, tetapi justru ketika kamu tinggal sendiri tanpa ada orang yang memarahimu atau membatasi kamu mau melakukan apa saja, apakah pada saat itu kamu merasa bebas? Ketika kamu tinggal sendirian itu, apakah kamu justru merasa bebas? Ternyata bebas itu bukan berarti kamu bebas melakukan apa saja seenakmu. Kalau kamu bebas seenaknya, itu justru kamu akan merusak dirimu sendiri. Sebenarnya kamu bebas, aku ingin bebas Pak, pokoknya main game 24 jam. Kapan kamu mau mandi? Kapan kamu mau makan? Apakah kamu juga tidak peduli pada kesehatan mata? Apakah kamu juga tidak peduli pada pikiran yang harus kamu asah dengan belajar? Apakah kamu tidak peduli pada masa depanmu sendiri? Lalu apa itu sebenarnya kebebasan? Apa itu arti bebas yang sesungguhnya? Kita akan pelan-pelan masuk ke dalam arti yang sesungguhnya ya. Pertama, kita punya 2 jenis kebebasan. Bebas dari dan bebas untuk. Bebas dari itu maksudnya setiap orang mendambakan dirinya terbebas dari banyak hal. Bebas dari rasa lapar, bebas dari rasa sakit, bebas dari siksaan badan, bebas dari tempat yang sesak, dan lain-lain. Bebas untuk maksudnya bahwa kita bebas untuk melakukan segala sesuatu yang baik dan berguna. Ingat, ada kata-kata yang baik dan berguna. Misalnya bebas untuk menolong, berpendapat, berkreasi, gitu, melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu, mengerjakan ulangan, menyelesaikan soal-soal, belajar, memahami suatu pokok materi dalam pelajaran, dan beraktivitas. Ada 2 jenis kebebasan. Bebas dari ketakutan, bebas dari tuntutan begitu ya. Dan bebas untuk. Nah, pertama-tama yang ingin Bapak sampaikan,
Kamu harus menyadari bahwa kebebasanmu itu tidak melulu, maaf ya. Maksudnya itu tidak hanya bebas dari. Kamu kan selalu ingin sebagai seorang anak bebas dari inilah larangan orang tua lah. Bebaslah saya mau pakai seragam apa saja ke sekolah. Bebaslah saya mau mengumpulkan tugas atau tidak. Tunggu dulu. Hati-hati. Kalau kamu hanya berpikir soal bebas dari, itu kamu bisa terjebak dalam sikap tidak bertanggung jawab. Kamu pasti pernah sering mendengar bebas yang sejati adalah bebas yang bertanggung jawab. Maka mulailah anak-anak berpikir kebebasan jenis kedua, yaitu bebas untuk. Bebas untuk, kamu bebas loh untuk membuang sampah pada tempatnya. Kamu bebas untuk melakukan kebaikan, walaupun dalam situasi hidupmu kamu sedang mengalami kesulitan. Misalnya, kamu dihina orang, kamu difitnah orang. Sadarilah, kamu juga pada saat itu kamu bebas untuk memaafkan atau balas dendam. Mana yang kamu pilih? Sadarilah bahwa pada saat itu kamu bebas anak-anak. Kamu diberi tugas oleh Pak Jorgi. Banyak tugasnya. Kamu bebas untuk mengeluh, bebas untuk menyerah, tapi kamu juga bebas untuk berjuang. Kamu mencoba sekuat tenaga. Kamu bebas untuk mengembangkan dirimu melalui tugas itu. Anak-anak, ketika manusia menyadari kebebasannya, bahwa ia bebas untuk melakukan sesuatu yang baik, yang positif, disitulah dia menjalani kebebasannya yang sejati, kebebasan yang bertanggung jawab. Ketika kamu melakukan sesuatu yang baik, kamu merasa bahagia enggak? Ketika kamu berhasil mengerjakan soal ulangan, ketika kamu berhasil menolong temanmu, apakah ada perasaan bahagia? Ya, betul. Itulah perasaan bahagia ketika kamu melakukan kebebasanmu yang sejati. Ketika kamu dimarahi orang tuamu, dan ketika kamu berhasil bangkit dan tidak membenci orang tuamu, apakah ada perasaan bahagia? Ya, itulah ketika kamu berhasil melakukan kebebasan yang sejati, kebebasanmu, bebas untuk melakukan sesuatu yang baik. Nah, maka fungsi kebebasan itu, Tuhan memberi kebebasan padamu semua. Pak, saya nggak bebas kok, saya harus mengikuti aturan ini, aturan itu. Tunggu dulu. Kalau misalnya ya, aturan ya, contohnya aturan. Lampu merah itu aturan bukan? Merah itu berarti berhenti, hijau itu berarti berjalan. Aturan kan? Kalau misalnya di jalanan itu yang seramai itu tidak ada lampu merah, misalnya lampu merahnya mati, bayangkan apa yang terjadi jika setiap orang dari segala arah ingin cepat-cepatan, ingin memacu kendaraannya dengan sangat cepat. Apakah akan terjadi kecelakaan? Jelas. Maka aturan itu sebenarnya apakah membatasi? Bukan. Aturan adalah fasilitas, bantuan, supaya setiap pribadi belajar. Belajar apa, Pak? Belajar menggunakan kebebasannya. Ingat, kamu bebas untuk melakukan sesuatu yang baik. Tapi setiap orang tidak serta-merta bisa langsung melakukan yang baik. Maka perlu aturan untuk membantu. Suatu saat apakah kita bisa hidup tanpa aturan? Bisa. Ketika setiap orang sudah tahu dan paham apa yang baik untuk sesamanya, apa yang baik untuk dirinya, dan tidak lagi ada kejahatan, aturan dengan sendirinya akan tidak berguna lagi. Tetapi semasih di dunia ini, ketika manusia itu masih lemah dan rapuh, kita semua butuh aturan supaya kita dibantu untuk belajar. Belajar apa? Belajar itu menggunakan kebebasan kita untuk kebaikan semakin banyak orang.
Nah, maka fungsi kebebasan yang Bapak tawarkan pada hari ini adalah berkat kebebasan yang dimiliki, manusia tampil sebagai ciptaan yang bermartabat, luhur. Nah, itu tujuannya. Supaya manusia itu kalau semakin bebas, semakin bisa memilih yang baik, itu akan menampilkan, oh manusia itu ternyata baik dan luhur. Dan pujian itu tuh memuji Allah. Kalau anak-anak masih kecil semasamu, sekarang remaja, kamu sudah pandai memuji orang, kamu rendah hati, kamu rajin belajar, kamu akan dengan sendirinya membuat orang di sekitarmu, oh ternyata masih ada anak seperti ini, Tuhan sungguh amat baik. Kedua, berkat kebebasannya manusia dapat mengembangkan diri menuju kesempurnaan. Berkat pilihan, ini nih garis bawahi, pilihanmu. Kamu akan belajar menjadi orang dewasa, anak-anak. Lewat apa? Lewat pilihan. Pak, dewasa itu seperti apa sih, Pak? Tolong ingat-ingat ini anak-anak ya. Dewasa itu ketika kamu berani berkorban demi kebaikan. Bukan hanya kebaikanmu, tetapi demi kebaikan orang lain. Itu definisi dewasa. Kamu punya sebuah roti. Temanmu tidak membawa bekal. Kamu bebas makan rotimu sendiri, wong itu rotimu. Tapi kamu juga bebas untuk membagi rotimu dan kamu berikan kepada teman-teman. Ketika kamu melakukannya, kamu benar-benar bebas dan kamu sedikit demi sedikit menjadi dewasa karena kamu belajar untuk berkorban. Itu dua fungsi kebebasan. Nah, sekarang bertanya kan, jika manusia bebas untuk apa peraturan? Tadi ingat yang tadi Bapak katakan. Aturan itu membantumu untuk belajar. Kebebasan kita bukan berarti tanpa batas. Justru ketika kamu punya batas, kamu menjadi jelas apa yang baik. Ketika tidak ada batas antara yang baik dan jahat, kamu akan menjadi bingung. Oleh karena itu, perlu ada aturan agar kebebasan tidak berbenturan dengan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, kebebasan perlu dijalankan secara bertanggung jawab. Bebas yang bertanggung jawab. Ingat, ketika semua orang sudah punya kebebasan itu, aturan dengan sendirinya akan hilang. Karena setiap orang hanya berpikir kebaikan demi orang lain. Sayangnya manusia itu masih lemah dan rapuh, masih kadang egois. Maka aturan itu diperlukan sampai akhirnya kita selalu belajar untuk menuju yang baik. Aturan untuk manusia, bukan manusia untuk aturan. Norma bukan penghalang, justru berfungsi untuk mengatur kehidupan kita supaya tertib dan teratur, supaya kebebasan kita berkembang menjadi dewasa. Ketika kamu melakukan yang baik bukan karena aturan, tetapi karena dalam dirimu sendiri mau yang baik, sadarilah bahwa saat itu kamu sudah menjadi manusia bebas yang baik, tidak memerlukan peraturan lagi karena kamu sudah tahu apa yang baik. Nah, anak-anak terkasih, begitu saja materi hari ini. Masih akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tuhan memberkati. Ciao.